وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. آمين يا رب العالمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman 30. Babu ma yaqulu hala khurujihi min baitihi. Bab apa yang diucapkan ketika keluar dari rumah. Nah, ini doa yang dibaca ketika keluar dari rumah. Rawaina an Ummi Salamah, diriwayatkan dari Ummu Salamah. Wa ismuha, namanya adalah Hindun. Nama Ummu Salamah itu adalah Hindun. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza kharaja min baitihi, apabila keluar daripada rumahnya, qala, Sidin mengucapkan, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzilla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Hadis sahih. Nah, ini doa Nabi keluar dari rumah. Bisa kita amalkan doanya itu. Ini satu macam, ada berbagai macam doa keluar rumah. Ini salah satunya, ini hadisnya sahih. Bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzilla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Qala Tirmizi, hadis sahih. Hadis ini adalah sahih. Hakadza fi riwayat Abi Dawud. Demikian juga di dalam riwayat Abi Dawud. An adilla aw udalla aw azilla aw uzalla. Apa yang tadi baris ya? Kan yang itu ini bika an adilla aw udalla, an adilla aw udalla aw azilla wa uzalla. Wa kadzal baqi bila tauhid. Demikian di hadis-hadis yang lain dengan lafaz tauhid ada tambahannya. Cuma yang di sini disampaikan satu jalur riwayat yang seperti itu. Wa fi riwayat Tirmizi, nah, di dalam riwayat Tirmizi pulang, a'udzubika min an nazilla wa kadzalika nadilla aw nazlima wa najhala bila bizil jama'. Nah, di riwayat Tirmizi sama aja doanya tapi bertambah nun jamak. Jadi bacaannya kayak ini, inni a'udzu Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzilla. Nah, bertambah nun karena dijamakkan. Itu di dalam riwayat Tirmizi tadi. Jadi boleh kita tuh mendoakanlah, kita ini sorangan nih yang didoakan tidak. Ini dalil kita boleh mendoakan tuh walaupun tidak orangnya di rumah sembahyang sorangan. Kita mendoakan Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Padahal kita berdoa untuk diri sendiri. Nah, boleh kita mendoakan orang banyak dengan dalil hadis yang boleh mendoakan orang banyak juga. Padahal kita sorangan. Kan kita hendak keluar dari rumah itu kan sorangan aja, tapi kita mendoakan orang banyak. Itu
boleh. Dalilnya banyak hadis-hadis yang membolehkan kita berdoa itu walaupun sendirian, tapi memakai orang banyak. Jangan kebalikannya. Orang banyak hadir tapi berdoa untuk diri sendiri, nah itu terbalik caranya. Kalau sendirian tapi mendoakan orang banyak, itu bagus. Itu yang disabdakan Rasulullah SAW, orang yang banyak mendoakan kaum muslimin, nah itu pahalanya lebih banyak daripada orang banyak kumpulkan berdoa untuk diri sendiri. Nah, akhirnya sedikit mendapat fadilah, karena kadang mengerti kayak apa mau ubah doa itu dari yang sendirian menjadi jamak. Allahumma inni as'aluka, kayak apa caranya mau ubah? Allahumma inna nas'aluka. Nah itu ubahnya. Ya bingung kadang-kadang karena kada pernah belajar nahu sorok, jadi bingung hendak mau ubah doa ini kayak apa. Jadi apa adanya, akhirnya sedor berdoa untuk diri sendiri padahal jamaahnya banyak. Wa fi riwayatin Abi Daud, dan di dalam riwayat Abi Daud nih doanya juga, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti, dari rumah sidin, illa rafa'a tarfahu ila sama, kecuali mengangkat pandangannya ke langit. Nah, keluar dari rumah langsung melihat langit. Keluar dari rumah langsung melihat langit. Faqala, kemudian mengucapkan Allahumma inni a'udzubika, yang tadi au adzilla au udalla. Nah yang tadi itu doanya. Tapi diriwayatkan mata sidin ke atas. Keluar dari rumah langsung memandang ke langit, ke atas berarti. Walaupun halang atap lah, berarti kan ke atas. Jangan diartikan ilas sama ke langit. Oh, mencari langit dulu. Kayak ini kan udah mengudin ini kan nggak ada kelihatan langit. Sampai ke jalan lah, jangan lihat langit ke atas berdoa. Oh itu yang nggak kurang apa? Pilih jalan. Pokoknya melangkah dari pintu keluar menghadap ke atas lah, kayak itu aja. Diartikan kan torfahu ilas sama, memandang ke langit, artinya melihat ke atas. Walaupun di atasnya ada langitnya, ada atap aja. Tapi diartikan kita memandang ke atas. Caranya kayak itu lah. Tadi kan ada caranya, cuma sekedar membaca doanya. Nah ini caranya membaca doa ini dengan memandang ke atas. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, kana idza kharaja min baitihi. Beda redaksi tulisan aja. Tadi kan ma kharaja, ini kana idza kharaja. Sisanya sama semuanya. Kama dzakarnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan, wallahu a'lam. Artinya periwayatan ini banyak jalurnya, hadisnya sama, cuma redaksi jalur-jalurnya berbeda. Tapi intinya matannya itu sama berataan. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi, dan kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmizi, wa Nasa'i wa ghairihi an Anas qala, dan selainnya, berarti banyak riwayatnya nih, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang mengatakan, mengucapkan, yakni idza kharaja min baitihi, apabila keluar daripada rumahnya, membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Nah ini yang masyhur, kita rencang baca, yang penyaman menghafal nih. Kalau yang an adilla au dhalla au azilla au uzalla itu bisa terputar-putar kalau menyakan ingat benar. Nah ini yang rencang kita baca, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ini yang masyhur kita baca. Keluar daripada rumah supaya mendapat keamanan. Kufita wa wukita wa hudita, yuqal lahu, maka dikatakan baginya kufita wa wukita wa hudita, dicukupi engkau, dipeliharakan engkau, dan diberi petunjuk engkau. Nah, ini mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berusaha keluar dari rumah, maka langsung dicukupi rezeki kita. Cukup kita mendapat rezeki itu, kemudian dipeliharakan kita dari berbagai
macam bencana, wa hudita, dan kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tanahha anhu syaitan, dan menyingkir daripadanya syaitan kadang menggodanya. Qala Tirmizi, hadis hasan. Namun kita membaca doa tadi, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, pas keluar daripada rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan bagi kita, akan memelihara kita, dan akan memberi petunjuk kepada kita. Kita kan macam-macam tujuannya keluar rumah nih. Ada yang berusaha, ada yang hendak menggawi, ada yang hendak melakukan perjalanan jauh misalnya. Nah itu kita membaca doa ini, insya Allah akan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang perjalanan jauh misalnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang niatnya hendak mencari rezeki, berusaha, maka akan dicukupkan rezekinya pada hari itu. Dan bagi yang macam-macam usaha lah atau perjalanan, maka akan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan akan menyingkir darinya karena membaca doa tersebut, kada akan menggoda. Zada Abu Daud fi riwayatihi, menambahkan Abu Daud di dalam riwayatnya. Nah, ada tambahan di belakang riwayatnya lagi. Fa yaqulu, mengucapkan, yakni asyaitonu lisyaitoni akhar, syaitan itu berkata kepada syaitan yang lain, nah, sesama syaitan nih panderannya, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ufiya, bagaimana engkau dengan seseorang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, dan dipelihara oleh Allah. Artinya setannya mengeluh gitu, nah kayak apa kita hendak menggoda, ini dilindungi oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dan dicukupkan oleh Allah. Bingungnya pepandiran setan nih. Kadang kalau kita mengganggu, sudahnya membaca doa itu gitu, nah. Warwaina fi kitabai Ibnu Majah wa Ibnu Sunni, kami riwayatkan di dalam dua kitab, Ibnu Majah dan Ibnu Sunni. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min manzilihi, apabila keluar daripada rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Bismillah, at-tuqlanu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah ini bacaan yang sebutnya pulang tiga ada kita bacaan di sini kan. An adil au udalla, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Nah ini bismillah, at-tuqlanu 'ala Allah. Nah, at-tuqlanu 'ala Allah bacanya kayak itu, nah at-tuqlanu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini riwayat juga. Nah tiga macam ini kita tahu cara keluar, bacaan keluar dari rumah, dan caranya melihat ke langit tadi itu, melihat ke langit. Cuma kita kebanyakan kan ingat, kita keluar rumah kebanyakan melihat ke bawah, melihat mencari sandal. Nah itu melihat ke bawah loh. Padahal sunnahnya melihat ke atas dahulu, baca doa hanya itu. Nah, bisa diamalkan kena. Mau pati sunnah Rasulullah SAW, keluar rumah melihat ke langit dulu, baca doa hanya mencari sandal. Babu ma yaqul idza dakhala baitahu, bab apa yang diucapkan ketika masuk ke dalam rumah. Nah tadi kan keluar rumah, ini masuk rumah pulang. Yustahabbu ayyaqula, disunatkan membaca bismillah. Nah masuk ke dalam rumah itu disunatkan untuk membaca bismillah. Bismillah paling hendak bismillahirrahmanirrahim, bisa cuma bismillah itu yang disunatkan. Artinya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuktsira min dzikrillah taala, dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dibaca? Masuk doanya kan ada. Waktu hendak masuk rumah, Mbah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, ada 3 kali baca. Ada yang baca ayat kursi. Nah, itu macam-macam caranya. Wa ayyusallima sawa'un kana fil baiti adami amla, dan memberi salam
Nah, memberi salam apakah di dalam rumah itu ada orangnya kah atau kerendah, sama aja. Tetap kita harus memberi salam, disunahkan memberi salam. Cuma ada caranya, mau kerendah orangnya apa yang baca salamnya kayak apa. Ya waktu ada orangnya kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, paling handap maka itu assalamualaikum. Nah itu kalau ada orangnya mau kerendah karena kita harus memberi salam, cuma ada caranya. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Wa rawaina fi kitab Tirmizi, dan kami riwayatkan dalam kitab Tirmizi, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai anakku. Nah, kenapa wahai anakku nih? Karena Anas ini pernah menjadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas. Ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika, apabila engkau masuk kepada keluargamu, maksudnya masuk rumah, fasallim, maka berilah salam. Takun barokatan alaika, jadilah salam itu memberi berkah kepadamu, wa ala ahli baitika, dan kepada keluargamu. Qala Tirmizi, hadis hasan sahih. Nah, kita memberi salam lawan orang rumah sama dengan memberi salam kepada diri kita juga, memberi keberkahan kepada diri kita juga, dan terutama kepada keluarga kita. Warwaina fi Sunan Abi Daud, dan kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Daud, an Abi Malik al-Ash'ari, dari Abi Malik al-Ash'ari, wa ismuhu al-Haris, namanya adalah al-Haris. Ya banyak kunyah, ngarannya kunyah tuh abi gitu lah. Ngaran bujurnya lain satu, nah ismuhu al-Haris ngarannya. Wakila Ubaid, nah ada juga yang menamakan Ubaid, namanya ada satu aja, namanya Al-Haris ya juga, Ubaid ya juga, Wakila Ka'ab, dan juga dikatakan Ka'ab ya juga, Wakila Amr, dan juga Amr. Nah banyak ngaran sidin. Sama kayak kita lah, ada digelari utuh ya, mbah di lain wadah, amat, mbah di wadah, lain-lain. Nah banyak ngarang sini, banyak untuk sembako misalnya, wadah lain. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walajar rajulu baitahu, apabila keluar seseorang daripada rumahnya. Walaja itu sama juga keluar daripada rumahnya. Fal yakul, kemudian maka dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna tsummal yusallim alaihi. Sampai situ aja doanya. Nah, doa apabila masuk ke dalam rumah nih, masuk salah, walaja itu masuk. Ya, walaja itu masuk, selain keluar tadi. Makanya doanya berapa? Kata yang keluar tuh. Idza walajar rajulu baitahu, apabila masuk seseorang ke dalam rumahnya kemudian mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Nah, sampai situ. Tsummal yusallim wa 'ala ahlihi, kemudian memberi salam kepada yang ada dalam rumah, keluarganya lah. Nah, sampai situ, hadisnya sampai situ.
membaca doa ketika masuk ke rumah, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Sampai situ. Summa yusallim ala ahlihi, kemudian memberi salam kepada penghuni rumahnya. Jadi sebelum masuk rumah baca doa ini hanya assalamualaikum. Nah, jangan masuk beri salam. Lam yad'ibhu Abu Dawud, kada mendoakan hadis ini oleh Abu Dawud. Berarti kada mendoakan, berarti masuk hasan atau sahih. Ini 3. Nah, kan keterangannya lam yad'ibhu Abu Dawud ai fahuwa indahu hasan atau sahih. Nah, jadi menurut Abu Dawud ini hadisnya hasan atau sahih. Wa ruwaina an Abi Umamah, dan kami riwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili, wa ismuhu Sudai bin Ajlan, namanya adalah Sudai bin Ajlan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. 3 macam untuk tiap-tiap kalian jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala itu 3 macam. Tiga orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun, seseorang, kharaja ghaziyan fi sabilillahi azza wa jalla, seseorang yang keluar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yatawaffahu, sehingga dia wafat karena berperang tadi itu, fayudkhilahul jannah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang yang berperang di jalan Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Yaitu ini mati syahid, langsung masuk ke dalam surga. Dan ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Au yaruddahu bimanala, atau dia kembali, artinya kada mati nih dalam berperang, bimanala, dengan sesuatu yang diperolehnya, min ajrin, daripada pahala, artinya dapat pahala, wagoni matin, dan harta rampasan. Atau hidup, duanya dapat pahala, kemudian dapat harta rampasan perang. Tuh jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal di dalam perang, mati syahid, maka akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila dia hidup kembali ke rumahnya, maka dia memperoleh pahala dan harta rampasan. Wa rajulun, seseorang, roha ilal masjid, yang pergi ke masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah taala, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yatawaffahu, sampai dia meninggal. Misalnya pas menuju ke masjid, di masjidnya kah meninggal dunia misalnya, maka dia dijamin oleh Allah fayudkhilahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, orang yang hendak menuju ke masjid nih, entahnya di perjalanan menuju ke masjidnya kah, atau pas lagi di masjidnya kah, meninggal dunia, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga. Au yuraddahu bimanala, atau dia kembali ke rumahnya dengan sesuatu yang diperolehnya daripada pahala. Misalnya kenapa sehat saja dapat pahalanya, wa ghanimah, dan harta rampasan. Maksud harta rampasan ini rezeki lah gitu nanti. Ya kan lah kada berperang. Anggaplah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, berkat pergi ke masjid tadi tenang.
Warajulun, dan seseorang dakhala baitahu, masuk ke dalam rumahnya, bisalamin, dengan memberi salam. Nah, masuk ke rumah dengan memberi salam. Wa huwa dhaminun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dijamin ini dengan keselamatan dari kita kan bersalam dengan orang rumah, hakikatnya untuk diri kita juga, memberi keselamatan kepada diri kita juga. Nah itu. Hadis hasan, hadis ini hasan, rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud bi isnadi hasan, dengan sanad hasan, wa rawahu akharun, dan diriwayatkan juga oleh ahli hadis yang lain. Wa makna dhaminun 'ala Allah Ta'ala, dan maksud dari jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu sahibud dhaman, artinya yang memiliki jaminan. Jadi seseorang yang tiga macam tadi itu, nah itu yang memiliki jaminan sahibud dhaman. Wa dhamanu, dan yang dimaksud jaminan itu adalah ar-ri'ayatu lisyai'in, penjagaan daripada sesuatu, artinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-ri'ayatu lisyai'i, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu, macam-macam main, apakah gangguan kah, bencana kah, bala kah, pokoknya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya terjadi juga, misalkan dijamin seseorang nih berperang di jalan Allah, apabila dia wafat dalam berperang maka dijamin masuk surga. Apabila sehat kembali dalam keadaan selamat, dijamin memperoleh pahala, nah, dan mendapatkan harta rampasan. Artinya kan ada yang lapasnya, namunnya kadang kayak ini dapat yang kayak ini, nah hitungannya dijamin. Jarang tuh dijamin pasti, dijamin pasti dapat napakah, karena yang ujungnya di sini dapat, di sini dapat. Nah itu dijamin itu dalam artian gitu, pasti dapat karena yang lapasnya. Apabila wafat masuk surga, apabila selamat hidup maka akan mendapatkan pahala. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, tamirun wala binun. Tamirun wala binun, tamir itu artinya kurma, labin susu. Sahibut tamar wala bin, sahibut tamru wala bin, artinya yang memiliki kurma dan yang memiliki susu. Famaknahu, maksudnya adalah annahu fi ri'ayatillahi ta'ala, bahwasanya di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ajzala hadhil 'atiyah, maka ini adalah pemberian yang agung. Ajzala itu agung, hadhil 'atiyah ini pemberian. Artinya ini adalah anugerah yang sangat besar bagi kita. Karena yang lapasnya dapat semuaan, di sini dapat, di sini dapat. Allah marzuqna, ya Allah berilah kami anugerah tersebut. Nah, tadi kan berarti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dia mati syahid akan masuk surga, apabila dia selamat maka akan mendapatkan pahala dan harta rampasan. Kemudian orang yang pergi ke masjid, apabila dalam perjalanan ke masjid tersebut dia wafat, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila dia setelah ke masjid pulang dalam keadaan selamat, tidak mengalami apa-apa, maka akan mendapatkan pahala dan harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada lain harta rampasan lah, pokoknya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian orang yang masuk ke dalam rumah memberi salam bagi penghuninya, nah, itu maka dijamin akan mendapatkan keselamatan. Berarti mafhum hadisnya
Tadi kan 2 hadis apabila wafat. Berarti kalau seseorang masuk ke dalam rumahnya memberi salam, kemudian setelah masuk kebetulan langsung wafat misalnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga juga. Nah, itu istilahnya dalam keadaan selamat. Assalamualaikum, meninggal dunia misalnya masuk rumah, nah maka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila masuk ke dalam rumah selamat, tetap mendapat pahala. Nah, dapat keduanya itu. Itu mafhum hadisnya. Tadi kan di satu hadis dijamin masuk surga. Hadis apa? Orang pertama yang berjuang di jalan Allah masuk surga apabila meninggal dunia. Yang kedua yang menuju ke masjid masuk surga apabila meninggal dunia. Nah, yang ketiga ini kan tidak baca hadisnya, cuma mafhum hadisnya orang yang melaksanakan ini kalau yang meninggal dunia juga maka akan dimasukkan ke dalam surga. Wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah. Maksud dhamin ini artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina an Jabir bin Abdullah, kami riwayatkan dari Jabir bin Abdullah qala, berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengucapkan atau bersabda, idza dakhala ar-rajulu, apabila masuk seseorang baitahu ke rumahnya, fadzakarallahu ta'ala, dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, inda dukhulihi, ketika masuk, wa inda ta'amihi, dan ketika makan. Nah, masuk ke rumah membaca bismillah, hendak makan membaca bismillah. Qala syaitan, maka berkata syaitan, la mabita, janganlah engkau berdiam, la mabita lakum. Ini maksudnya syaitan ini memandahkan kekawanannya. La mabita lakum, janganlah bebuhan ikam tinggal di dalam rumah itu. Wala asya'a, dan jangan umpat makan di situ. Nah, ini orang yang memberi salam ke dalam rumahnya atau menyebut nama Allah, bismillah, masuk ke dalam rumah. Ketika masuk rumah dan ketika hendak makan membaca bismillah, maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya, la mabita lakum, janganlah kalian tinggal di rumah ini atau bermalam di rumah ini. Wala asya'a, dan jangan umpat makan juga, jangan umpat makan malam. Asya'a ini makan malam. Wa idza dakhala, maka apabila masuk, falam yadhkurillahi ta'ala, kada membaca doa, kada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kada menyebut nama Allah, inda dukhulihi, ketika masuk. Nah, masuk nih kada membaca doa. Qala syaitan, maka berkata syaitan, adraktumul mabita, tinggallah kalian bermalam di sini. Nah, tinggal di malam di sini aja. Jangan ada baca doa aja. Wa idza lam yadhkurillahi ta'ala 'inda ta'amihi, dan apabila kada membaca doa ketika makan. Qala, maka berkata syaitan, adraktumul mabita wal 'asya'a, tinggallah di rumah ini bermalam dan umpat makan malam di sini juga. Nah, diumpat di syaitan makannya, kemudian umpat guling situ juga syaitan. Rawahu Muslim fi sahihihi, diriwayatkan oleh Muslim, nah, di dalam sahihnya. Sahih ini hadisnya sahih benar. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raja'a minan nahari ila baitihi, apabila pulang pada siang hari ke rumahnya. Artinya balik begawi, balik usaha siang hari. Artinya dari tengah hari sampai sore, nah, pulang siang hari. Sidin membaca, alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna alayya, as'aluka an tujirani minan nar. Nah, ini doa Nabi ketika masuk ke dalam rumahnya.
isnaduhu doib, sanatnya doib. Nah, doib sanatnya lemah nih. Masuk ke dalam rumah memakai doa ini sanatnya lemah. Tetapi pada awal-awal pembelajaran kita sudah mengetahui hadis-hadis doib untuk fadhailul a'mal itu bisa diamalkan. Wa rawaina fi Muwatta Malik, dan diri kami riwayatkan di dalam kitab Muwatta Imam Malik, annahu balaghahu, bahwasanya telah sampai kepada kami riwayat annahu yustahabbu, bahwasanya disunatkan idza dakhala baitan, apabila masuk ke dalam rumah, ghairu maskunin, kadada orangnya yang tidak berpenghuni, ayyakula, kita mengucapkan, nah ini masuk ke rumah yang kadada orang di dalam rumah ini kosong, rumahnya kosong, apa yang kita baca? Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Nah ini rancak kita baca juga dah. Nah kita tahu dah akhirnya, oh ada hadisnya yang doa-doanya, doa masuk rumah, doa keluar rumah, memberi salam orang yang ada di rumah seperti biasa, assalamualaikum. Amun kada orangnya di rumah, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ini di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Babu ma yaqulu idza stayqadha fil laili wa kharaja min baitihi. Bab apa yang diucapkan ketika bangun malam dan keluar dari rumahnya, itu pada malam hari juga. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما وحمل أحوالنا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.